مما تحب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Syukur kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kenikmatan begitu sangat banyak. Nikmat Islam, nikmat iman, lebih khusus nikmat memasuki dan menikmati bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan. Singkat karena memang waktu yang diberikan cukup singkat, karena nanti ada diskusinya. Ada suatu saat sebuah peperangan yang diabadikan dalam sejarah, namanya peperangan Khaybar zaman Nabi. Kemenangan yang diraih oleh Rasulullah dan pasukan kaum muslimin, maka diberikanlah saat itu orang-orang yang ikut berperang jatah yang memang sudah disyariatkan. Zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, peperangan hasil rampasan perang itu nggak boleh diambil, dibakar. Tapi kemudian berganti syariat, ya, dibolehkanlah kaum muslimin untuk menikmati hasil kemenangan yang dibagi-bagikan kepada pasukan kaum muslimin dan orang-orang yang ikut serta saat itu dalam peperangan Khaybar. Umar bin Khattab, orang yang pernah disabdakan oleh Nabi, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Nabi bersabda, andaikan ada nabi setelahku, maka yang pantas jadi nabi adalah Umar bin Khattab. Banyak kisahnya, saya tidak perpanjang. Ilham yang Allah berikan kepada Umar kemudian menjadi syariat dalam agama Islam. Salah satunya ini, Umar dapat jatah tanah yang memang dibagikan oleh Rasulullah karena Umar adalah salah satu komandan perang. Berpikirlah, seorang muslim ketika dia menerima nikmat, ya, yang melebihi dari kadar kecukupan yang dia alami, maka pikirannya jauh ke depan. Sebab hidup rentangan waktu yang sangat pendek, 50, 60, 70 itu pun sudah jarang. Tapi Umar memikirkan sesuatu yang di luar, kiranya apa yang bisa aku lakukan untuk diriku sendiri. Maka dia datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar wa hiya anfasu mimma indi." Ya Rasulullah, alhamdulillah kebetulan aku dapat jatah tanah di Khaybar. Tanahnya cukup luas, strategis, sangat berharga. Pikirannya apa? Pikirannya dengan sesuatu yang sangat berharga ini, kiranya apa yang bisa aku lakukan untuk masa setelah aku tidak ada. Jadi dia minta musyawarah sama Nabi, "Ya Rasulullah, ini tanah yang berharga, kiranya apa yang aku bisa lakukan untuk masa depanku?" Maksud masa depan adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Karena ditanya seperti ini, akhirnya Rasulullah menjawab, "Ihbis aslaha wasabbil thamrata." Wakafkan tanah itu, sedekahkan buah-buahan yang tumbuh dari tanah itu. Ungkapan Nabi ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama, ini adalah makna wakaf. Tanah yang diwakafkan artinya kepemilikan dari seorang manusia menjadi pemiliknya ketika diwakafkan adalah milik Allah dalam pandangan milik kaum muslimin. Ya, berarti ya, ketika Nabi wakafkan begitu, maka yang dipahami adalah, ya, pindah kepemilikan dari pribadi kepada milik Allah dalam hal ini kaum muslimin. Nah,
Kemudian ucapan Nabi wasabil thamrataha, kalau tanahnya sudah diwakafkan, maka berarti tanaman yang tumbuh, pohon buah-buahan yang tumbuh, maka itu menjadi milik kaum muslimin. Berarti nggak boleh lagi. Otomatisnya bagaimana? Ucapan Nabi itu kemudian dilanjutkan, la yuba'u wa la yuhabu wa la yurathu wa la yushtar. Tanah kalau sudah diwakafkan tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, plus. Oh, udah. Ya. Artinya ini sebagai sebuah tawaran yang Nabi tawarkan kepada Umar bin Khattab, lantaran karena kenapa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, Umar itu melakukan seperti itu, bertanya seperti itu lantaran karena ingin mengamalkan firman Allah, engkau tidak mendapatkan kebajikan pahala sampai engkau menafkahkan atau mensedekahkan harta dari harta yang engkau cintai, gitu ya. Otomatis berarti tanah wakaf nggak boleh lagi itu. Kebanyakan di kita ya engkong-engkongnya sudah mewakafkan walaupun tidak ada sertifikat wakaf, keturunannya mengalami kesusahan, akhirnya diambil balik lagi. Ya, ini pada hakikatnya ya, menjadi pembatalan gitu loh ya, pembatalan wakaf yang sudah dicanangkan oleh kakek dan engkong-engkongnya. Ya, ini menjadi kesalahan fatal karena tidak mengerti. Ya. Padahal dalam Islam ada celah. Kalau memang engkau maunya seperti itu, maka wakafkan tanah itu untuk keturunan. Aku wakafkan tanah, gedung, apapun ini untuk anakku, untuk cucuku, untuk cicitku, terus ke bawah. Maka manfaat tanah itu yang sudah dikhususkan untuk keturunannya, maka dimiliki secara bersama tanpa salah satu di antara mereka yang berhak mengatasnamakan tanah itu atas milik dirinya. Nah, poin kedua, produktifnya. Karena temanya yang saya ajukan di sini adalah wakaf produktif. Berapa banyak orang yang sudah memiliki kebaikan, ya saya kalau nanti saya mati ini kan termasuk sedekah jariyah, yang pahalanya terus nyambung sampai akhirat, sampai kiamat. Akhirnya diwakafkanlah itu. Berapa banyak? Saya Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat BMM dalam hal ini banyak menerima itu. Orang sudah nawarin sekian lah, puluh hektar, sekian puluh hektar. Tapi kita tidak semua ambil. Karena kenapa? Yang namanya orang terima wakaf, maka konsekuensinya harus mengembangkan. Karena yang namanya tanah wakaf, syaratnya itu kan dikembangkan. Tidak kemudian diwakafkan, udah tinggalin begitu aja. Loh, pahalanya dapat dari mana jadinya? Niat sudah ada, pahala niat sudah ada. Tapi kebermanfaatan tanah itu harus dalam bentuk yang berwujud. Kita ditawarkan sampai 300 hektar di daerah Aceh. Ya Allah, ya begitu kita masuk ke dalam hutan semuanya. Pemiliknya sudah mewakafkan, tapi kita tolak. Karena kenapa? Sampai teman saya yang udah ngukur gitu ya, ahlinya, ini mah Pak, 50 tahun ke depan juga nggak bakalan hidup gitu. Karena kenapa? Di pedalaman, aksesnya aja sulit. Gitu ya. Maka yang harus dikembangkan adalah bagaimana wakaf itu bersifat produktif. Al-Azhar yang di Mesir itu, saya mengenyam pendidikan di sana beasiswa 4 tahun. Saya bilang, ini kenapa Al-Azhar kok bisa memberikan beasiswa tiap tahun dan sudah berjalan 1000-an tahun, masing-masing diberikan beasiswanya. Ternyata salah satu kunci kesuksesannya adalah ketika banyak orang percaya dengan instansi pendidikan Al-Azhar dan dia ingin memberikan sebidang tanah ataupun uang, ataupun apalah, ini saya jadi tolong berikan ini tanah di sana dan jadikan itu wakaf atas nama saya. Kepercayaan yang sebegitu sangat banyak, dikumpulin, akhirnya dibeli tanah, di tanah itu dibangunkan hotel, termasuk salah satunya adalah menjadi hotel-hotel yang ada di daerah sekitar terusan Suez itu. Tanahnya sudah jadi mahal, dibangun hotel, dikembangkan, keuntungan dari
tanah-tanah wakaf yang jumlahnya tak terhingga itu akhirnya dipakai untuk memberikan beasiswa para mahasiswa yang belajar ilmu agama. Padahal itu sudah ribuan tahun. Ya. Artinya mengembangkan wakaf itu ada sebagai sebuah keharusan. Ya. Karena kenapa? Ya pertama itu kan khidmat kepada orang yang memberikan tanah atau mensedekahkan atau mewakafkan, maka dibentuklah, kalau di istilah wakaf itu artinya ada nazirnya, ya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya, ada anggotanya. Ya. Mereka boleh-boleh aja ngambil manfaat. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan orang yang mengurus tanah wakaf, baik itu orang yang diniatkan diberikan kepada manfaat ataupun kepengurusannya, maka boleh dia menikmati hasilnya, tapi tidak berlebih. Ini yang harus kita kembangkan. Beberapa di daerah Dubai, makanya mereka Indonesia baru belakang, mereka sudah lama ya yang disebut sebagai wakaf tunai. Ya, diniatkan sekian uang, berapa miliar, saya wakafkan uang ini, kemudian dipakai untuk bangun-bangun hotel yang kemudian dikembangkan. Di Mekah sendiri, kalau Bapak ke pintu nomor 1 Malik Abdul Aziz, depannya itu ada hotel besar, ya, tertulis di situ walaupun kecil ya, Wakfu Al-Malik Abdul Aziz, wakafnya Raja Abdul Aziz, pendiri Arab Saudi. Berarti tanahnya itu adalah wakaf, bangunannya juga wakaf. Ya. Makanya hotel yang begitu sangat megah dan banyak jumlahnya itu, ya, itu disewakan. Jadi kamar-kamar yang ada di entah hotel Zam-Zam, Raffles segala macamnya, ya, itu diperjualbelikan, bukan diperjualbelikan, ya dijual, tapi dalam rentangan waktu yang panjang, misalnya ya 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun, tergantung pilihan. Ya. Jadi kebanyakan yang memiliki adalah orang-orang Teluk ya, negara-negara Teluk, Kuwait, Oman, Emirat. Mereka punya itu. Jadi mereka kan dekat, aksesnya cuma 2 jam. Jadi bila mana mereka mau ngambil etikaf 10 hari terakhir, tinggal naik pesawat, punya kamar sendiri. Mereka selesai umrohnya, etikafnya, mereka pulang, itu disewain kepada orang dan dia dapat masukan. Ya. Artinya ternyata tanah wakaf itu yang disebut sebagai wakaf produktif sebenarnya harus menghasilkan, dan penghasilan dari penyewaan kamar-kamar itu diperuntukkan untuk pengembangan dan kebutuhan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya. Ini mungkin sebagai prolog, nanti kita kembangkan dalam bentuk diskusi dalam bentuk hal apapun terkait dengan wakaf atau hal-hal lainnya juga boleh. Ini itu saja. Terima kasih kepada guru kita yang telah menjelaskan tentang wakaf. Wakaf itu bukan cuma masjid, pesantren, tapi bisa juga hotel tadi ya. Wakaf produktif. Dari saudara-saudara sekalian, ada yang mau ditanyakan? Silakan. 2 atau 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kajiannya Pak Ustaz. Yang ingin kami tanyakan Pak Ustaz, sering kejadian nih, sudah wakaf, sudah dalam bentuk masjid, tetapi karena tidak adanya surat sertifikat wakaf, akhirnya masjid tersebut karena mungkin nilai ekonomisnya tinggi, oleh keturunan yang keberapa itu dilakukan penjualan. Nah, apakah itu dibolehkan atau tidak, Pak Ustaz? Lalu kalau memang dijual, diganti dengan atau dirusak ke tempat lain, itu bisa atau tidak? Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada lagi? Pak Bono. Pak Bono. Ya, ini akan kembali kepada pertanyaan apakah tanah wakaf atau bangunan wakaf boleh dijual atau tidak. Sebenarnya kalau kita bicara masalah fikih, apalagi dalam fikih mazhab kita Asy-Syafi'i,
ya, itu mutlak nggak boleh. Karena kenapa? Segala sesuatu kepemilikan kalau sudah pindah, apalagi ini udah milik Allah, milik umat gitu loh, maka konsekuensinya sama sekali tidak bisa dipindahkan. Kalau kita berpatokan dalam mazhab Syafi'i, bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu barang wakaf dipindahin aja gak boleh. Misalnya ya, gentengnya, ya, jendelanya, pintunya, ya, rusak diganti, itu gak boleh. Ya, karena memang memegang ucapan hadis itu nggak boleh diapa-apain. Karena kenapa? Ya salah satu hikmahnya adalah tanah atau bangunan ataupun apapun yang diwakafkan itu dia nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Karena kenapa? Ya masih levelnya masih wakaf gitu ya. Ya. Cuman pertanyaannya adalah sekarang kalau ada sesuatu yang mahal lebih penting, misalnya ya kena jalan tol, ya, kena pelebaran apa, kena segala macam. Kalau kita hanya berpegangan dalam mazhab Syafi'i nggak bisa sama sekali, Pak. Ya. Tapi perundang-undangan di kita, ya, tanah wakaf, ya, di daerah saya itu ada Masjid Asy-Syakirin, tanah wakaf. Sampai sekarang, karena itu tanah wakaf, gitu ya. Maka untuk pelebaran jalannya aja administrasi itu panjang lama sekali. Ya. Karena kenapa? Ya saking ini menjadi udah satu atas nama 1-2 orang, bahkan nominalnya pun sangat fantastis tingginya, dibayar sama pemerintah sama swasta itu. Ya, ya. Ini kalau kita bicara dalam konteks mazhab Syafi'i. Tapi pada hakikatnya undang-undang yang kita pakai tidak hanya dalam mazhab Syafi'i, tapi kita memegang mazhab yang lain, yaitu mazhab Imam Hanafi, ya, yang menyatakan bila mana ada urgen dan mudarat, kepentingan yang lebih besar, maka konsekuensinya adalah dipindahkan, ya. Minimal yang sama, bagusnya yang lebih bagus lagi, gitu kan, ya. Jadi artinya kepemilikan atas nama Allah itu jangan dihilangkan sama sekali, ya. Bahkan kalau bisa jauh lebih bagus, gitu ya. Ini yang dipegang dalam kompilasi hukum Islam yang lebih memilih, ya. Tapi kalau nggak ada kemudaratan, gitu ya, karena misalnya hanya kemauan ahli waris saja karena ingin mendapatkan tambahan dari penjualan itu, maka sebenarnya tidak diperbolehkan. Atau ada kemaslahatan umum yang jauh lebih besar, gitu ya. Udah ini tempatnya sudah tidak layak ataupun bakal kena ini begini pertimbangannya, maka harus dipindahkan di tempat yang jauh lebih layak. Jadi boleh ya, tapi dengan syarat harus dalam keadaan darurat dan maha penting lainnya, gitu ya. Silakan. Ada lagi yang mau tanya, nggak mesti wakaf lah, yang lain apa? Terserah. Ada yang mau tanya? Pak Ibu, ada nggak? Tadi guru, ya saya yang tanya nih. Tadi untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik, misalkan contoh ada wakaf kuburan pemakaman. Suatu hari itu pemakaman kena busur atau kena proyek apalah, gedung atau apalah ya. Kemudian si ahli waris itu berkumpul, ini yang punya waris ya, walaupun itu wakaf nih, musyawarah, ya udah dijual deh. Tapi nanti bikinin lagi pemakaman, namun ditambah sekolah atau masjid, apakah itu diperbolehkan dulu? Terus itu yang pertama. Yang kedua, misalkan ada suatu masjid wakaf punya area lahan parkir luas, apakah orang-orang di sekitar masjid itu mempunyai hak atau bagaimana perlakuannya? Karena itu kan wakaf, guru. Gimana? Mohon penjelasan dulu. Jadi area masjid halamannya diwakafin? Bukan, area masjid parkirannya luas nih. Nah, orang-orang di sekitar situ punya mobil parkir di situ. Nah, apakah diperkenankan atau gimana perlakuannya, guru? Itu kan wakaf gitu. Terima kasih. Oke.
Ya, yang pertama saya ingin kembali kejadian di Cakung ya. Kebetulan itu saudara dari istri saya. Jadi engkong-engkongnya itu sudah mewakafkan tanah untuk kuburan umum. Di samping tanah kuburan wakaf itu, ada wakaf juga di sampingnya masjid. Nah, Cakung kan tahu sendiri lagi pelebaran jalan itu. Kena lah itu. Nah, diganti. Ya, diganti dengan dana yang sangat-sangat besar. Ya. Pertanyaannya adalah, ketika diganti, berarti kan otomatis harus dibangun di tempat lain. Ya, masjidnya yang besar di pinggir jalan harus di tempat lain. Ya. Permasalahannya adalah ketika duit itu baru keluar setengah apa lebih gitu ya. Ya. Ini ahli warisnya mengamanahkan kepada kontraktor yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadinya kuburannya nggak ada, masjidnya juga nggak ada. Jadi tidak amanah. Ini ya Allah berat banget ini sebenarnya. Ya. Sangat berat. Karena kenapa? Kayak tadi, ongkong kita, pendahulu kita itu rata-rata kalau wakafin sesuatu secara lisan aja udah. Ya. Karena kenapa? Memang dalam Islam Pak, kita bangun musola kecil. Asal kita udah niat, ini musola saya bangun, siapa aja juga udah boleh sholat. Kita ngomong begitu doang, itu musola udah jadi wakaf udah. Karena kita udah bolehin orang buat sholat di situ, gitu loh ya. Jadi nggak perlu lagi, kalau dalam Islam kan itu kan administratif sekali, gitu. Cuman pertanyaannya menjaga wakaf itu yang sulit, gitu ya. Ini makanya ada sahabat bilang, aku mimpi ya, hatiku amanahku hilang, diambil. Kedua, aku mimpi lagi amanahku diangkat hilang, yang tersisa adalah kakiku kena bara api neraka. Ya, kemudian hadisnya Nabi bilang, engkau akan lihat nanti pada akhir zaman orang sulit menjumpai orang yang amanah, gitu, sangat sulit. Bahkan yang kau lihat tampaknya orangnya soleh, bagus, alim, segala warak segala macam, pada hakikatnya hatinya belum tentu amanah. Saking sulit gitu Pak. Ya, makanya tadi pertanyaan pertama adalah, bolehkah? Ya, kalau memang itu untuk kemaslahatan yang lebih umum, maka dibolehkan dijual, gitu ya. Kemudian dibangun di tempat lain. Bagaimana ditambahkan dengan masjid? Kalau dananya cukup, jauh lebih baik. Karena boleh Pak, misalnya, ya, orang tua kita punya tanah 1 hektar, wafat, jadi warisan. Ahli waris sepakat, masa kita mengambil materi mulu? Ya sekali-kali kayak kita hibahin buat orang tua. Tanah yang mana? Tanah sono aja no. Orang tua nggak wakafin, tapi anaknya wakafin untuk orang tuanya, boleh itu. Ya, jadi orang nggak ada, kita wakafin atas nama dia, boleh. Ya, karena pahala yang mengalir untuk dia itu. Makanya saya katakan ketika ditambah masjid, ya, ditambah musola, sekolah segala macam, itu jauh lebih baik. Tergantung niatnya kan. Ya kan, ini namanya amalu binniyat. Kalau memang diperuntukkan untuk ahli waris, ya kepada ahli waris. Tapi pahalanya bila diberikan kepada yang sudah wafat juga tidak mengapa. Karena ini kaitannya dengan uang. Segala sesuatu yang berkaitan dengan uang itu boleh diwakilkan. Haji badal, bisa pakai uang diwakilkan. Sedekah jariah, orang tua kita udah nggak ada, masukin tromol sedekah buat masjid, buat madrasah, saya niatin buat orang tua, gitu ya. Yang kedua tadi, bagaimana dengan halaman masjid? Ya, halaman masjid. Makanya ini penting nazir wakaf, bagaimana cara mengembangkan wakaf itu. Karena namanya orang tanah butuh perawatan, namanya bangunan maintenance-nya begitu, maka harus bisa. Bolehkah? Nah ini termasuk permasalahan di saya Katib Syuriah PBNU. Ya, kemarin itu ada persoalan, bolehkah tanah wakaf dibangun di atasnya properti, yang properti itu kemudian dijual. Tanahnya wakaf, di atas tanah wakaf itu bangun bangunan perumahan, dijual. Ya, penjualan rumah itu kan tadi wakaf nggak boleh dijual, ya. Tanahnya yang nggak boleh dijual, rumahnya yang dibangun itu kan properti punya, kontraktor punya. Boleh nggak itu membangun perumahan di atas tanah wakaf? Ya. Akhirnya kita musyawarah, kita tentukan yang diwakafkan tanahnya, yang dibangun adalah bangunan yang ditujukan untuk diperjualbelikan. Secara otomatis
Bila mana ini sesuai dengan yang diperuntukkan dalam wakaf, maka siogianya yang membeli rumah di atas tanah wakaf, dia harus bayar sewa. Ya, sewanya itu masuk kepada tanah wakaf yang dimanfaatkan kepada kaum muslimin. Berarti dia hanya beli rumah dan tidak beli tanah. Ya, tanahnya dia harus sewa bayar per tahun, rumahnya silakan bangunan itu ente miliki, tapi ente harus bayar per tahun sesuai dengan kesepakatan. Nah, uangnya itu untuk pengembangan. Makanya tadi saya bilang sabil thamrataha, kata Rasulullah, tanaman pohon buah-buahan yang tumbuh di atas tanah wakaf itu engkau sedekahkan buat engkau yang kau niatkan dari orang yang membutuhkan. Tuh, Pak. Jadi kasus tadi tanahnya sebaiknya nazir wakaf yang untuk pengembangan. Kan kalau pakai gitu jadi terbengkalai. Ya, wakaf itu kan sementara wakaf itu harus dikembangkan. Tidak hanya cuma begitu, silakan nikmatin, silakan nikmatin. Ya. Nah, untuk perputarannya bagaimana? Kan bisa kita sewakan itu, gitu ya. Uangnya itu kita putar untuk kepentingan masjid, untuk kepentingan orang yang dia diwakafkan supaya dia hidup gitu. Ya, tidak hanya seperti itu. Ya, ini banyak di Masjid Al-Makmur Tanah Abang kan begitu. Dari mulai ribut juga itu pengurusnya dulu antara ini wakaf nggak bisa, akhirnya bisa juga diwakaf tapi uangnya harus masuk dalam kas masjid. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan yang lalu. Ayo, kalau nggak ada kita akhiri. Mohon doa dulu sebagai penutup. Terima kasih. Ya, singkat saja, mumpung ini masih di bulan Ramadan, gitu ya, terkait dengan pembahasan wakaf tadi, untuk minimal kita memberikan walaupun cuma sedikit. Yang terbaru itu sebenarnya yang sudah diperbolehkan dalam undang-undang adalah wakaf barang bergerak, gitu ya, entah wakaf sejadah, wakaf mobil, wakaf ini, gitu ya. Itu menjadi lahan sebenarnya. Dan kiblat kita bukan madhab Syafi'i lagi, tapi kiblat mana yang kiranya dapat mendatangkan kemaslahatan, gitu ya. Apalagi di bulan suci Ramadan, terutama bulan suci Ramadan itu yang paling gampang kita lakukan adalah dengan cara berbagi dalam masalah buka puasa, gitu ya. Karena itu bukan apa-apa ya. Jadi ada sahabat, ini saya tutup dengan kisah, ada sahabat Nabi bilang, ya Rasulullah, tidak semua dari kami yang puasa itu punya duit buat beli berbuka. Ya, karena sahabat-sahabat Nabi itu kan nggak semuanya orang ada ya. Akhirnya dia bilang, kata Rasulullah, Inna Allah ja'ala hadha thawab liman afthara sa'iman bima'in au tamrin au maraqah. Sesungguhnya Allah telah memberikan pahala orang yang memberikan orang berbuka puasa dengan pahala yang sama dengan orang yang menikmati buka puasa itu, ya, dalam bentuk apa? Air atau kurma atau kuah sayuran. Ya, jadi mumpung di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh ampunan, sedikitnya kita berbagi apa yang kita punya, walaupun hanya seteguk air. Ya. Satu yang saya belum ketemuin di Indonesia, saya temuin itu di Mesir ada, saya di Pakistan juga ada begitu, di Saudi apalagi. Ya. Jadi orang kalau udah bulan puasa itu berubah jadi malaikat semuanya. Kalau di Pakistan unik, Pakistan itu kalau udah, di Mesir juga banyak. Jadi bertebaran itu yang namanya Maidatul Rahman. Apa itu Maidatul Rahman? Maidatul hidangan Allah. Kalau di Mesir rata-rata di masjid. Ya, jadi masjid itu halamannya dibikin terpal gede gitu. Ya, siapapun yang ingin bersedekah untuk buka puasa di sini. Ya, maka orang-orang kan mereka bentuknya perumahannya flat ya. Jadi turun, taruh. Mahasiswa itu paling asik gitu. Kita keliling dari masjid ke masjid. Ya. Terkadang saling info mana yang lauknya daging. Gitu. Mana ya? Kalau di Pakistan lain lagi, dia tiap rumah buka dia. Ya, walaupun cuma gorengan, mereka kan biasa ada pakora itu. Ya, kalau orang yang paling minim mereka itu karena susu murah ya. Ya di Pakistan itu gorengan kayak semacam bakwan sama yogurt. Kalau mereka yogurt itu kan wajib itu. Ya, sama air putih. Ya kalau formal. Jadi siapapun yang lewat ambil. Mulai dibuka itu habis asar. Gitu ya. Jadi kita enak kalau Ramadan itu bisa keliling dibuka, nggak siapapun yang boleh ngambil. Ya. Kalau di Saudi apalagi lah itu udah karena gudangnya korma, duitnya juga banyak. Jadi di mana-mana, terutama di masjid-masjid biasanya, ya, di hamparan luas itu saling berbuka. Ya. Kalau kita kan masih agak terbatas, gitu. Ya. Alhamdulillah, mungkin ini kesempatan emas
kita untuk bisa mengais pahala selama bulan Ramadan. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma hal kutul thawlaka. Rabbi wafiqna wa wafiqhum bima khafatika wa la mufi'an karama wa rizqil kull halalan daima wa akhlaq ya ulama. Nahwa bi khair wa nutfa kull shar. Allahumma aslih lana kull shu'un wa karrah radha minka al-'uyun wa qdi'na rabbana kull ad-duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa fil istir anta من سكر وصلاة الله بشر المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب للناس فيه شفاء وعلى آل الكرام الشرفة وعلى صحب المصرف الغرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan zikir asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Demikian lebih kurangkan mohon maaf pada Allah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.